Oke geng, sekarang kita masalah pemasangan yang namanya kompresor ke bagian yang namanya kulkas freezer tersebut ya. Jadi gue pakai ini. Sekarang gue lagi masa perakitan untuk ngelas dulu ya, yang ringan-ringan. Jadi ngelasnya nggak di dalam, di luar, biar enak. Nanti setelah nempel kita tinggal pasang mesin. Ini buat hisap. Dan di sini kita buat shock. Nah geng, setelah ini kita tinggal bagian pengelasan dulu ya. Ini kita las, ini kita las, dan ini kita las, agar nanti ke sana itu masuknya lebih mudah. Nah geng, untuk pengelasan kita sudah punya yang namanya gas, korek, kawat las, dan jangan lupa adalah genteng ya. Jadi gunanya dia untuk tahanan si panas pada bagian-bagian coran yang mau dilas seperti ini. Jadi lebih aman, ngelasa juga enak. Dan kita siapin lap basah, jaga-jaga di saat kita lupa untuk memegang, jadi ada lap basah. Oke, untuk melihat lasan baik apa enggak, kita mempunyai sebuah kaca cermin. Jadi kita lihat bawahnya, kadang ada yang bolong, ada yang enggak ya, ada yang rapi, ada yang enggak seperti itu. Jadi kalau dilihat pakai kaca ini apa namanya, agak sedikit bagus hasilnya. Nah geng, ini udah tersambung semua ya pipanya, jadi tinggal kita pindah ke bagian sini. Nah guys, untuk pengelasan lebih bagus kita jaga-jaga untuk kebakaran, jadi kita memakai genteng untuk melapisi ya. Dan di sini ada borak, karena memang si besi sama si tembaga harus memakai ini borak agar mudah nempel. Beli goceng juga ini bisa pakai berbulan-bulan nggak bisa habis. Untuk pengelasannya kita pakai gas tangan. Dan sama kawat tembaga. Dan kita mulai pengelasan. Nah geng, inilah salah satu yang namanya pengelasan antara besi sama tembaga ya. Jadi modelnya seperti ini. Kita memakai salah satu yang namanya borak. Jadi cukup nempel. Dan kita pakai kaca untuk melihat bawah, takutnya ada kebolongan, tapi alhamdulillah di sini aman, bagus. Tinggal kita cek tekanan bagian kompresor tersebut ya. Dari sini kemari kebuang, terus masuk ke bagian filter, masuk lagi ke bagian evaporator, baru dibuang ke sini ya. Jadi ini belum dilas karena emang kita mau cek masalah tekanan atau sumbatan yang ada di dalam evaporator tersebut. Nah geng, kita pakai overload sama PTC yang bawaannya mesin, dia udah memakai kapasitor ya. Jadi memang kalau freezer itu sudah dikasih kapasitor ya, kurang lebihnya hampir 3 mikro. Jadi kita pakai bawaannya dia. Nah kita pasang. Tinggal kita ngerakit bagian kabel yang warna abu-abu untuk termostat. Yang dari overload kita pakai ke atau PLN langsung. Jadi ini belum dilas karena memang kita mau coba jajal tekanan sama
menguras isi daleman si kulkas ini tersebut. Colokin, dan kita colokin, kita cek dulu ya, barangkali ada overheat atau short di mesin nyetrum. Sekarang kita nyalain termostatnya. Nah, ini udah nyala ya mesin. Sampai benar-benar bersih atau sampai benar-benar terkuras. Wow, sangat luar biasa sahabat YouTube. Ada oli. Jadi kamera harus kita jauhkan. Untuk tekanan agak lumayan ya, udah mulai bagus, bersih. Dan kita cek daya hisap. Daya hisap udah lumayan oke. Jadi tinggal kita pasang bagian penghisap. Nah guys, ini udah tersambung. Ini udah bagus. Ini juga udah tersambung. Jadi tinggal kita vakum. Ya, sebelum kita naik freon kita vakum dulu. Adakah titik-titik kebocoran yang ada di dalam pelasan kita tersebut, seperti itu. Dan ini tinggal kita isi freon. Nah, ini arahannya yang ke mesin. Jadi rencananya ini gua mau vakum ya, gua mau kasih tekanan, memakai yang namanya kompresor kulkas ya, yang satu pintu. Jadi gua mau kasih tekanan, takutnya ada kebocoran dari sini, 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 dari sini gitu. Sebelum kita masuk freon, ada kalanya kita vakum dulu pakai alat ini. Oke guys, kita mulai vakum. Kita colok dulu, kita hidupkan ini. Nah, ini hidup. Di sini sudah mengeluarkan angin. Cuma belum dikencangkan ya. Kita mau kasih tekanan minimal 100 PSI. Dan dia mulai naik belahan-lahan ya. Kita uji coba si pipa-pipa atau sambungan-sambungan ini tersebut. Dan ini mulai titik di angka 100, jadi kita mau off dan kita cek tentang kebocorannya. Usah dan pakai air sabun. Saya rasa aman, tinggal kita tunggu sampai 15 menit sampai si dia tekanannya benar-benar normal atau maksimal. Oke, ada kebocoran, ini aman, tinggal kita vakum dan isi freon. Sekarang kita sedot. Yang ada di evaporator kondensor sampai di mesin itu bisa kosong ya, jadi kosong langsung kita gejos sama freon. Nah, di sini sudah min 30 PSI ya, jadi kita matikan pin cairan mentil. Kita bersihkan yang namanya selang agar kotoran tidak tersumbat. Kita siapin freon, kita pasang. Real 100% yaitu pengisian freon guys. Seperti ini salah satu yang namanya cara pengisian freonnya. Ini udah terbuka. Ya, kita buka sedikit, pelan-pelan sampai si cairannya ini masuk ke dalam. Pengisian freon ini di off. Cek di sini. Kita cek tentang kebocoran setrum atau kelistrikan yang benar-benar yang tidak kita inginkan. Setelah udah selesai, udah oke, dan ini bisa dipegang-pegang sini dan lanjut kita tunggu sampai yang namanya masa pendinginan dan kita tes sama ampere. 0,7 ampere. Berarti jangan disamain sama diagram yang ada di kelistrikan sini guys. Di sini ampernya 1,4.
Jadi kita harus di bawahnya, dan ini udah termasuknya ampernya udah cukup normal ya, 0,7 ampere ini setara sama 1,5. Ini udah oke. Dan kita lihat bagian depannya. Wow, sangat luar biasa nih guys. Ini udah mulai membengkak. Suara airnya udah cukup ngeberangsang, jadi dia bertahap ya. Dari satu ambal lagi sampai ke ambal ini, sampai ke ambal ini. Dan ini baru dicolok. Dan mudah-mudahan sukses. Dan terima kasih yang udah ngikutin. Selebihnya mohon maaf, cuma ini aja. Tinggal nanti kita lihat tentang pembengkuan. Oke, kita tunggu sampai 1 jam kemudian. Tutup. Kayaknya nih, yuk kita coba kontrol depannya. Nah, seperti ini salah satu yang namanya titik-titik keberhasilan. Salah satu ganti mesin pipa mampet dan mati hidup ternyata inilah salah satu yang namanya alhasilnya nih guys. Wow, sangat luar biasa. Batu esnya numpuk, cepat jadinya, dan ini sangat luar biasa nih guys. Dan inilah salah satu yang namanya alhasilnya ya. Tuh, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Gua tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.